dan gelar kebangsaan dari kerajaan Majapahit. Tani karena beliau ketika datang pertama di Gresik bukan bikin pesantren, bukan bikin sekolah, tetapi beliau memperhatikan ini harus diatasi masalah orang kelaparan, kurang pangan. Beliau dengan ilmu yang didapat di Mesir, lihat petani-petani di Sungai Nil, mengatur aliran Sungai Nil supaya pertaniannya maju, diterapkan di Gresik, dibikin bendungan-bendungan dan saluran irigasi, bercocok tanam sawah, hasilnya disumbangkan ke rakyat Majapahit yang kelaparan. Maka beliau membuka dakwah dengan menjawab persoalan umat. Inilah kenapa dakwahnya beliau diterima. Beliau menunjukkan diri, manfaat khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga apa yang terjadi ketika orang merasakan manfaat hadirnya Maulana Malik Ibrahim, mereka berduyun-duyun belajar. Kulon derek, saya ikut, pengen jadi orang bermanfaat juga, bantu penjenengan bercocok tanam, lalu tanpa dipaksa, tanpa ditekan, tanpa kemudian harus ngoyak-oyak. Mereka bertanya ketika Maulana Malik Ibrahim menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan, bersedekap, berkomat kamit, rukuk, iktidal sampai sujud. Wahai Maulana, ibadah semacam ini namanya apa? Apa agama panjenengan? Kami siap ikut. Itulah yang terjadi sehingga harmoni. Panjenengan di sini juga bisa seperti Maulana Malik Ibrahim, menunjukkan manfaat, menunjukkan akhlak, menunjukkan kemuliaan budi pekerti sebagai duta-dutanya Islam dan duta-dutanya Indonesia kepada majikan, kepada manajer, kepada supervisor, kepada teman-teman kerja, kepada tetangga kiri dan kanan. Insya Allah lama-kelamaan mereka akan tanya, penjenengan itu kok baik sekali orang mana? Kok penjenengan ibadahnya unik itu, menyembah siapa? Sampailah insya Allah sami pahala jariah yang penjenengan diniatnya ibadah dan dakwah nun jauh sampai ke Taiwan. Kados dene Maulana Malik Ibrahim mengembara dari Azerbaijan sampai menuju ke mana? Mesir, akhirnya sampai ke Nusantara di Gresik. Itu yang luar biasa. Bahkan dari hasil taninya itulah kemudian kita semakin mendapatkan bagaimana budaya dan agama bersanding. Ketika sahabatnya namanya Maulana Maghribi Al-Berberi, berasal dari Afrika Utara yang tidak terbiasa makan nasi, beliau itu, aku nek mangan sego perih Kang. Jadi sama-sama ulama begitu nih. Aku nek mangan sego perih Kang. Biasanya roti. Waduh kene gak ono tepung kan. Terus nih akhirnya dibuatkanlah roti dari tepung beras, dibentuk sedemikian rupa, namanya apem, yang kemudian dimaknai sebagai afuun, simbol mendapatkan ampunane Gusti Allah. Masya Allah. Bahkan dari situ pula nanti cucu muridnya Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Kalijogo, memperhatikan bagaimana orang bekerja di sawah. Di antaranya ada muridnya yang namanya Ki Ageng Selo. Ki Ageng, coba saya pinjam cangkul penjenengan. Oh saya tidak punya. Loh penjenengan balik tanah pakai apa? Pakai linggis. Jadi membalik tanahnya untuk ditanami itu pakai linggis. Akhirnya dibuatkan oleh Sunan Kalijogo satu alat namanya cangkul, bahasa Jawanya pacul. Pacul itu terdiri dari 3 bagian, yang dari besi tajam namanya pacul, yang kemudian menjadi landasan kayunya
namanya bawa, yang menjadi dagangnya namanya doran. Maka beliau ajarkan, inilah pedomannya manusia hidup, yakni satu pacun. Dikipatake sakliyane Allah kang muncul ing ati. Semua yang ada di hati dikosongkan dari yang selain Gusti Allah, hanya Allah. Bawa ibadah dengan obaing awak, doran ceklane ndedonga marang pangeran. Masya Allah. Karena itu orang mencangkul itu penuh dengan kekuatan, bukan cuma jasmani, tetapi kekuatan rohani seperti diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo ini. Begitu nanti sampun tasyakurannya, sesudah panen, masak nasi, nasinya dikhususi sampai bersih, dimasak dengan kuah yang putih, putih ketemu putih, nanti dibumboni, yakni dengan santan yang putih, garam yang putih, nasi yang putih, menjadi sego, namanya sego wudu, sego padang. Oh ya, silakan monggo. Oke, ini teman-teman sekaligus tasyakuran menggalang dana untuk kegiatan dakwah di Taiwan. Monggo kita berjuang juga dengan harta kita sebagai amal, sambil penjenengan menyerahkan hartanya, berdoa sama Gusti Allah. Hujan masih rintik-rintik, pintu langit selalu terbuka, Gusti Allah mengijabah doa, penjenengan nyuwun hajat terbaiknya sambil beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan dongengnya, ceritanya. Nasinya disebut nasi wudu. Wudu menika bersuci. Segone wudu. Ketika pasukan Mataramnya Sultan Agung menyerbu Batavia, dari sego wudu. Ning bar ditinggal daerahnya namanya Matraman, campnya pasukan Mataram, pada pulang orang sana bikin yang mirip, jadinya nasi uduk. Padahal asli pakai soda, itu disebut sebagai sego wudu karena untuk bersuci. Lauknya apa? Lauk tasyakurannya ayam ingkung, dimasak butuh dalam posisi seperti orang sedang sujud. Maka ayamnya ingkung, eling manekung kata orang Jawa, ingat untuk beribadah dengan tekun. Maka ingkung posisinya seperti orang sujud sholat, nasinya mengingatkan untuk wudu bersuci, lauknya mengingatkan untuk ingkung ingat ibadah. Maka pelengkapnya namanya sambal gepleng, dari kedelai, cabai, bawang, garam diulek. Kemudian kedelai gorengnya itu digepleng. Kalau sekarang geprek, biyen jenenge gepleng. Soale sregep geleng la ilaha illallah. Jadi dulu la ilaha illallah saja gerakannya diatur. La ilahanya ke arah kanan kemudian buang. Artinya nafyu, menafikan sedoyo sakliyane Gusti Allah. La ilaha illallahnya madhep ke bawah ke arah kiri, menetapkan isbat ke dalam hati jantung yang ada di sini. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
maka disebut sambele geplek, sergep geleng-geleng. Masya Allah, begitu halusnya ya, para wali songo ini kemudian menyisipkan bagaimana agama harmoni dengan segala hal, sampai ke kulinernya, sampai ke makanannya, nilai ke ibadah. Segone wudu, ayame ingkung, sambel geprek, dari toharoh sampai sholat, sampai zikir, semuanya untuk dilakukan. Sedemikian hebatnya di dalam mereka kemudian menanamkan akidah, ibadah, akhlak kepada umat muslim di Nusantara pada saat itu. Maka kalau penjenengan perhatikan di Masjid Agung Demak, bagian mihrab wonten ukiran bentukipun memper bulus meskipun disetilisasi. Bulus menika kepalanya 1, kakinya 4, badannya 0, buntutnya 1. Konon itu tanda angka 1401 tahun Saka 1401 atau tahun Masehinya 1479 berdirinya Masjid Demak. Tetapi bulus itu menjadi simbol penting strategi dakwah yang harus dieling-eling para wali. Bulus melebune kanthi alus. Alus mas, ojo kasar ya. Laras ya. Pena sing alus apa sing kasar? Oh, iki melebune kanthi halus. Dakwahnya para wali masuk dengan begitu halus. Sejak saat Maulana Malik Ibrahim membuka persawahan, membuka yang namanya bendungan saluran irigasi, Masya Allah. Wonten serat wali sana dikabarkan bahwasanya pada saat Maulana Malik Ibrahim menika berjuang, bekerja, berdakwah dengan cara yang luar biasa ini, waktu itu ada muhibah di pantai Tuban, muncul naga-naga raksasa dari kejauhan, tampak sangat mengerikan. Begitu mendekat, ternyata kapal-kapal gede, kapal-kapal besar itu dipimpin oleh laksamana dinasti Ming yang namanya Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho mereka punya sekretaris jelas muslim, soleh, alim, fakih, namanya Ma Huan. Dan catatan muhibahnya Laksamana Cheng Ho ada di dalam catatan hariannya Ma Huan ini. Jadi kira-kira ini ada hubungannya kalau EDW saya ingin Taiwan. Masya Allah. Menikah Ma Huan mencatat datang seorang ulama yang ini diperkirakan lama-lama Ibrahim meminta bantuan agar laskarnya, pasukannya Laksamana Cheng Ho membantu beliau menambah sawah-sawah untuk mendukung pemulihan ekonomi kerajaan Majapahit. Terus janjani yang untuk dimpak. Ternyata kita punya utang kepada saudara-saudara kakak pertama, kakek, yakni bahwasanya dalam dakwah menikah ada bantuan dari sekretarisnya Laksamana Cheng Ho yang namanya Ma Huan kepada Maulana Malik Ibrahim ketika berdakwah membuka sawah-sawah baru di Nusantara kita, di Pulau Jawa itu. Nah, ini tentu menjadi catatan penting bagi kita, apalagi memang kita ini kepada mereka saudara tua dalam segala hal. Oh, saudara tua wong nyatane sing Islam yang dhisik kono. Di Guangzhou ada petilasannya Maqamu Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka petilasannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang berarti sahabatipun Kanjeng Nabi
sejak abad pertama sampun tumugi Tiongkok. Jadi memang benar-benar memang panjenengan sedang meneruskan balas budi yang terpuncak di dalam berdakwah. Ketika dahulu Wali Songo ternyata ada support dari Mahuan yang merupakan sekretarisnya Laksamana Jenggo. Ini yang juga sangat luar biasa. Ini teman-teman mayoritas dari mana? Ponorogo. Amin. Terima kasih. Ini dari mana? Pundi Mbak, pundi Mbak? Wonosobo. Ada Wonosobo. Lah ini sih jadi priwe ya, Mbak, kabarnya apa? Wonosobo sih belum terlalu ngapak ya, tapi kalau sudah kebaran sedikit lebih ngapak. Ada dari Ngapak Raya. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Lihat ini mana? Dia tayang ya. Masya Allah. Lah nyong biar mondoknya sih nek bengi kuwi urung ngokaken radio nek kaki sami diculantor. Ya pada ya. Yo ya tayang ya kuwi. Jadi saya salah satu cerita yang sangat berkesan dari curanmor, pencurian sepeda motor ini salah. Curahan perasaan dan humor itu adalah ada orang beli mobil baru. Lah mobilnya baru ya tulis seneng banget. Kemana-mana dinaikin mobilnya. Muter-muter keliling kota naik mobil. Begitu sampai banjo, lampu merah, pintunya dibuka, kakinya dikeluarkan. Lah sebelahnya kan nanya, Pak, kenapa Pak naik mobil kok kakinya dikeluarkan? Kata bapaknya, ya nyom nyagang biar mobilnya tidak ambruk. Masya Allah, kenangan pengapakan duniawi ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, gelombang demi gelombang para ulama datang menikah terus mengharmonikan antara agama, budaya yang tidak bertentangan dengan akidah, dengan iman, terus bersama-sama. Maka Masya Allah kita melihat misalnya di era berikutnya ada orang datang jauh-jauh dari Cempo. Bapak Tanah Jawi menulis Cempo. Nah, sekarang ada dua pendapat tentang manakah Cempo. Ada yang menyebut Cempo itu adalah Campa yang ada di Kamboja, dan ini juga logis menurut garis waktu sejarah. Pada masa itu memang sebagai sebuah kerajaan yang sedang berkembang. Ada juga yang menyebut Cempo itu Jempa. Jempa itu di Aceh, sebagai wilayah yang dulu menjadi tempat transitnya para ulama. Ustaz Salim pilih pendapat yang mana? Dua-duanya. Karena orang ini yang namanya Maulana Ahmad Rahmatullah beserta adiknya Maulana Ali Murtadha beserta adiknya lagi namanya Maulana Ishaq, 3 orang putra dari Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Masya Allah, tebih sangat. Penjenengan punya teman yang orang Uzbekistan di sini? Ada? Masya Allah. Oh, di Jakarta Bapak kata. Itu kemudian menuju ke Majapahit. Sayyid Ali Murtadha menjadi mufti di ibu kota. Makamnya ada di Trawulan, ditulis Ali Murtala. Wong Jawa kan muni Murtadha angel, dadine Murtala. Muni Ramadan angel, dadine Ramelan. Jadi Sayyid Ali Murtadha menikah menjadi mufti di ibu kota Majapahit untuk masyarakat muslim yang ada di ibu kota. Maulana Ishaq, Masya Allah, memilih dakwah ke ujung timur. Ada yang dari Banyuwangi,
Masya Allah, ini pewaris-pewarisnya Maulana Ishaq ya. Saking Banyuwangi kondisi pada saat itu yang disebut Belambangan sedang wabah penyakit, maka Maulana Ishaq menikah kemudian berdakwah dengan cara mengobati penyakit-penyakit wabah yang ada ya, yang dulunya sore sakit pagi mati, pagi sakit sore mati. Atas izin Allah, berkat perjuangan beliau, ilmunya beliau ya, sebagai seorang dokter tabib yang mumpuni, seluruh kerajaan bebas wabah, termasuk putri kerajaan yang disebut dalam babat sebagai Dewi Sekar Dadun, yang sudah hampir sakaratul maut berhasil diselamatkan, akhirnya dinikahkan dengan beliau. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang kemudian di Belambangan karena bapaknya diusir dari negeri itu karena kedengkian orang-orang, beliau pergi ke Pasai. Anaknya ini diberi nama Raden Paku. Ketika Raden Paku ini dianggap pembawa sial oleh orang-orang yang jahat, dibuanglah dia ke laut. Ditemukan oleh Nyai Ageng Pinate, seorang saudagar dari Gresik, diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro dibesarkan Nyai Ageng Pinate, dewasanya dikirim belajar ke Ampel, di mana Pak D-nya yang namanya Maulana Ahmad Rahmatullah sudah membuat sebuah sekolah yang disebut sebagai Sekolah Perguruan Ampel Benta, yang di situ atas izin Raja Majapahit mengajarkan ilmu tata negara dan juga ilmu keislaman. Begitu lihat Maulana Ahmad Rahmatullah melihat Joko Samudro ini kok koyo adikku, rupanya persis, maka kemudian dipersaudarakan dengan putra-putranya yang namanya Maktum Ibrahim dan juga yang disebut sebagai Sinten Sunan Derajat Maktum Qasim. Maktum niku basa Arab saking Raden. Maktum Ibrahim wa Maktum Qasim. Raden Ibrahim nanti menjadi Sunan Bonang, Raden Qasim nanti menjadi Sunan Derajat. Bertiga bersaudara menikah, akhirnya pun dipun kintun, kamu berangkat ke Pasai belajar kepada ulama di sana namanya Maulana Ishaq. Habis itu naik haji, berangkat haji kan. Berangkatlah tiga pemuda ini sampai ke Pasai di Aceh, ketemu Maulana Ishaq. Maulana Ishaq begitu lihat putranya, beliau mengatakan, Ainul yakin kamu anakku, Ainul yakin kamu anakku. Ainul yakin tegesipun dilihat dengan mata, jelas yakinnya ini putra beliau, maka beliau kemudian disebut Maulana Ainul Yakin, yang nanti kondur dan Gresik akan menjadi Kanjeng Sunan Giri. Ini ikatan keluarga yang luar biasa ini, yang terus berdakwah mengembangkan budaya, mengembangkan Islam, sehingga banyak tetembangan yang kemudian dihasilkan ya dari beliau-beliau itu. Kanjeng Maulana Maktum Ibrahim menikah, yang kemudian membuat sebuah tembang yang sangat merasuk di hati kita, diterjemahkan dari syair yang ditulis Imam An-Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Judulnya Syifaul Qalbi. Neng Jawa dadi tonggo hati. Mas, saya nyuwun tonggo hati versi jenengan Mas, aku melu. Ini menunjukkan bagaimana kita diajari oleh beliau untuk melakukan tazkiyatun nafas sekaligus tarbiyatun nafas, nambani ati. Penjenengan neng kene atine loro, kangen ngomah, terasa kering, terasa hampa, terasa sakit, terasa rindu, terasa sulit,
terasa hampir putus asa, terasa semuanya, maka ingat syairnya Tombo. 1, 2, 3. Jos tenan. Namine napa Hadroe, Mas?
nurul qulub, cahaya hati. Masya Allah. Menika sebuah amanat supaya kita semuanya memperhatikan dimanapun kita berada. Dahulu kita sudah digubahkan pengajaran yang sangat luar biasa. Tombone ati ono 5 perkara. Panjenengan bisa mengamalkan yang mana, monggo dipilih, diistiqomahi. Ora kudu kabeh. Nek bisa siji sae, loro luwih apik, telu makin bagus, 4 keren, 5-5-nya sempurna. Menika akan menjadi penjaganya hati kita, obatnya hati kita dari semua galaunya, dari semua gelisah, gundah gulana, dari semua sedihnya, putus asanya. Menika insya Allah akan menjadi sebuah pengingat. Maca Quran saged mboten? Maca Quran sedinten pinten ayat? Yo sing paling ora masuk Fatihah ora. Nggih. Mau jenengan kok kaya aku wae. Kula niku apal 3 juz kurang 2 surat. 2 suratnya Al-Baqarah kali Ali Imran. Berarti me apal Al-Fatihah gitu. Padha jenengan. Oh, sami. Wonten sing apalane kathah. Apalan apa utang? Oh, apalane kathah. Pinten, Mbak? Berapa juz? 5 juz, Masya Allah. Mbaknya yang lain ada yang lebih banyak? Ada yang 30 juz? Oh, 30 juz. Oh, jenengan pinten? 32. Ya Allah. Kula duwe kanca hafal 210 juz. Juz apa? Saged mboten niku? Punya temen kok hafalannya 210 juz. Soale apal 30 juz qiraat sab'ah. Kan qiraate benten-benten 7 qiraat. Dados 7 ping 30. 210. Ya ana ngoten iki. Masya Allah. Barokahipun Quran niku yang luar biasa. Terus panjenengan nambaniati dengan Quran. Wonten sing pengen ngapalke Quran mboten? Telat mboten kira-kira nek umur-umur jenengan iki? Hah? Tenane. Ana sing rumangsa telat wonten iki. Mau diwaoske nami-nami sahabat Nabi panjenengan presani. Sekarang kan kayaknya pada digembar-gemborkan hafal Quran itu saat golden age, umur 7 sampai 10 tahun, itu yang keren. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW milai ngapal Quran umur pinten? 40. Oleh itu wahyu ya kayak umur 40 kuwi. Iya kan? Berarti umur 40 tahun baru mulai. Sayyidina Abu Bakar umur pinten? 37. Sayyidina Utsman umur pinten? 35. Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar umur pinten? 73. Niku dosa mulai ngapal Quran. Jadi nek panjenengan kira-kira isih wangun ora mulai ngapal Quran? Wangun nggih? Bismillah nggih. Niat nggih. Kita mulai. Rasa akeh-akeh. Wong Kanjeng Nabi niku apal Quran sedaya sak sampunipun pinten tahun? 23 tahun. Dadi rasa kesusu. Ojo ke susu. Bahasa Inggrisnya don't to the milk. Don't itu ojo, to the milk ke susu. Terus kula riyen niku bahasa Inggrisnya ngoten niku. Saya dulu tidak percaya diri karena bahasa Inggrisnya belajarnya cuma di SMP dan SMA. Orang nganggo kursus-kursus barang. Tapi begitu tahun 2005 pertama kali saya ke Singapura, krungu wong Singapura bahasa Inggris, kula pede.
Soalnya wong Singapura bahasa Inggrisnya lucu. Don't play while you are practicing this machine. Lah, don't play, jangan main-main. Don't play while you operating this machine lah. Oh oke. Berarti bahasa Singaporean English niku apa nih jenenge? Kosakatanya Inggris, strukturnya Melayu, logatnya Cina. Don't play while you operating this machine lah. Tahun 2010 saya pertama kali ke Hong Kong tambah pede. Soalnya wong Hong Kong bahasa Inggrisnya ya wapi. Oh my sister, your bed is very nice, but the price make me crying. Cut the price, if you don't cut the price, it's the same you cut my head. Oke, berarti cocok ya. Aku ya iso bahasa Inggris. 2011 pertama kali ke Australia, 2012 pertama kali ke Inggris, makin pede kan? Karena di Inggris bahkan yang bicara bahasa Inggrisnya British English itu semakin sedikit. Jangan tahu kan bahasa Inggris British English. Harry Potter is drinking water. Harry Potter is drinking water. Materi kok. Ternyata di Inggris yang lebih banyak bahasa Inggrisnya teman-teman IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Oh teman-teman IPB kan bahasa Inggrisnya seru ya. My brother want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. Wah, kok apa ini? Berarti saya pede dengan Jenglis, Javanese English. Javanese English niku basa Inggrisnya tukang becak Malioboro. Koncoku kabeh. Basa Inggrisnya tukang becak Malioboro ya ngoten niku. Where do you want to go, sir? I will bring you with my beca, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, sir. If you want to go around the city, my beca is the best choice, loh, sir. Ternyata bisa. Oke. Makanya saya pede berbahasa Inggris. Ngomong-ngomong kok Ustaz Salim ki umum, wis tahunan Inggris, wis tahun orang Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Ceko, sedoyo negara-negara Timur Tengah, terus mriki, terus Jepang, Korea, Australia biasa, Amerika yo betahun. Kok gaya Ustaz? Oh niku barokah doanya guru. Kulo ceritane niki untuk jenengan nek ngaos serius, hormati guru, takdimi guru tenanan. Kenapa? Kulo entuk berkahi guru meskipun saya jadi bisa keliling dunia gara-gara salah ambil lauk. Nanti mirip ceritanya. Jadi saya waktu mondok tahun 97 kalau tidak salah ingat, saya kelas 2 SMP, saya mondok di Musyar, kiai saya Allah yarham Kiai Mutalib Khalil, Allah yarham Kiai Haji Noras Khalil, Allah yarham Kiai Haji Mutalib Khalil. Ini guru-guru saya semuanya muridnya Simbah Zubair Dahlan, abahnya Kiai Maimun Zubair. Jadi saya murid dari muridnya Mbah Zubair Dahlan, gitu ya. Kiai saya namanya Kiai Mutalib Khalil, yang paling dekat tempat saya apa namanya, kamar saya itu paling dekat dengan dalamnya Kiai Mutalib. Pada suatu malam, dan ini sebagai latar belakang saya ini santri gagal mondok. Soalnya kiai ini kenal banget karo bapak ibuku. Aku gere arek ngaji, ya Allah.